Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat selalu. Baiklah, pada video pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan sistem persamaan tiga variabel dengan menggunakan matriks. Baiklah, kita langsung saja ke video pembelajarannya. Nah, adik-adik, kita menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel dengan menggunakan matriks, yaitu ada dua metode ya. Yang pertama adalah metode determinan, yang kedua adalah metode inverse matrix. Nah, sebelum kita memasuki ke dua metode ini, kita harus terlebih dahulu ingat yaitu rumus determinan itu apa, lalu untuk rumus inverse matrix itu apa. Jadi di sini ada rumus determinan matriks berodo 3x3, di mana misal matriks A ini adalah elemennya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka untuk determinan pada matriks A, ini dengan menggunakan aturan searus ya, diagonal utama dikurangkan dengan diagonal samping. Ini untuk ringkasnya. Lalu untuk inverse matrix bagaimana? Rumus inverse matrix yaitu adalah AA inverse sama dengan 1 dibagi determinan pada matriks A. Kita kalikan dengan matriks adjoint A. Jadi kita cari dulu determinannya, lalu kita cari dulu matriks adjointnya. Baiklah, karena di sini ada dua metode, yaitu metode determinan dan metode inverse matrix, kita langsung saja untuk mencoba ke dua metode ini ya. Nah, di sini sudah ada metode determinan. Untuk metode determinan ini pengerjaannya seperti apa? Nah, jadi semisal kita sudah tahu, yaitu sistem persamaan linear tiga variabel, berbentuknya seperti ini, di mana di sini sudah ada terlihat ya, A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D, lalu ada A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan E, A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan F. Nah, jadi di sini adalah berbentuk sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, lalu langkah awal dari metode determinan ini adalah merubahnya dari sistem persamaan linear tiga variabel ke dalam bentuk matriks. Bentuk matriksnya bagaimana? Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk bentuk matriksnya seperti ini. Jadi ada di sini adalah matriks A1, B1, C1 hingga dengan C3. Kita kalikan dengan matriks X, Y, Z sama dengan matriks D, E, F. Jadi ini adalah bentuk matriksnya ya. Di mana kita bisa lihat di sini adalah koefisien X-nya adalah A1, A2, A3. Lalu ada koefisien Y-nya ada B1, B2, B3 di sini. Lalu di sini ada untuk koefisien Z-nya adalah C1, C2, C3. Ya, jadi bentuk matriksnya seperti ini ya. Nah, jadi apabila kalian ingin merubahnya ke dalam bentuk matriks, nah, tinggal kalian ubah aja seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk metode determinan, rumus mencari metode determinan ini sama halnya dengan sistem persamaan linear dua variabel. Bedanya adalah cuman Z-nya bertambah Z, di mana untuk rumus Z ini adalah dz per D. Untuk rumus metode determinan, yang pertama adalah kita cari dulu determinannya, lalu kita cari dulu dx-nya, dy-nya, dan juga dz-nya. Baru nanti kita masukkan ke dalam rumus-rumusnya adalah x sama dengan dx per d, y sama dengan dy per d, dan z sama dengan dz per d. Nah, sekarang kita ingin mencari tahu dulu untuk mencari determinannya bagaimana. Nah, di sini bisa terlihat ya di layar kalian, di mana untuk rumus D ini adalah kita cari determinannya pada matriks ini. A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Di sini nanti kita cari determinannya. Determinannya dengan menggunakan aturan searus, yaitu diagonal utama dikurang dengan diagonal samping ya. Lalu untuk mencari dx-nya bagaimana? Sama halnya dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini kita lihat ya, dari matriks A1, B1, C1 hingga C3, di sini kita lihat koefisien X, karena kita di sini ada mencari dx, maka kita lihat koefisien X-nya. Koefisien X-nya adalah A1, A2, dan A3. Nah, iya kan? Nah, di sini kita lihat kan koefisien X-nya adalah A1, A2, A3. Di mana untuk elemen A1, A2, A3 ini kita ganti dengan elemen D, E, F. Nah, maka matriksnya berubah menjadi matriks D, B1, C1, E, B2, C2, dan F, B3, C3. Jadi matriksnya berubah seperti itu ya. Lalu kita cari nanti determinannya. Lalu untuk DY bagaimana? Untuk DY dari matriks A1, B1, C1 hingga C3, kita lihat koefisien Y. Karena yang dicari adalah DY, kita lihat koefisien Y. Koefisien Y-nya adalah B1, B2, B3. Nah, di mana B1, B2, B3 ini kita ganti elemennya menjadi elemen D, E, F. Maka matriksnya berubah menjadi A1, D, C1, A2, E, C2, A3, F, C3. Ini untuk DY ya, untuk determinan Y. Lalu yang terakhir, untuk mencari yang selanjutnya adalah DZ. DZ bagaimana? Nah, mungkin kalian sudah tahu ya. Kita lihat koefisien Z. Koefisien Z-nya adalah C1, C2, C3.
di mana C1, C2, C3 ini kita ganti dengan elemen D, E, F. Seperti itu. Jadi didapat matriksnya adalah, kita cari nanti determinannya dari matriks A1, B1, D, A2, B2, E, dan A3, B3, F. Nah, baiklah kita langsung saja ke contoh soalnya ya, biar kalian lebih mudah dalam hal pengerjaannya. Nah, di sini sudah ada contoh soal dan penyelesaian. Nah, misal di sini sudah kalian lihat, di sini sudah ada sistem persamaan linear 3 variabel berbentuknya, di mana 2x ditambah y ditambah z sama dengan 12, x plus 2y dikurang z sama dengan 3, 3x dikurang y ditambah z sama dengan 11. Nah, ingat ya, langkah awal yang harus kita lakukan adalah merubahnya ke dalam bentuk matriks. Nah, jadi bisa kita lihat untuk koefisien x adalah 2, 1, dan 3. Maka di sini 2, 1, 3. Untuk koefisien y-nya 1, 2, dan negatif 1. 1, 2, dan negatif 1. Di sini ada 1, negatif 1, dan 1. Jadi bentuk matriksnya seperti ya, didapat matriks 2, 1, 1, 1, 2, negatif 1, 3, negatif 1, 1. Kita kalikan dengan matriks x, y, z sama dengan matriks 12, 3, 11, yaitu konstanta di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita cari nilai D atau determinannya dengan menggunakan aturan seharus, di mana nilai determinan sini didapat dari matriks ini. Kita cari nanti determinan dari matriks ini, yaitu 211 hingga 1. Nah, dengan menggunakan aturan seharus, kita tambahkan kolom 1 dan 2, yaitu 213 dan 121, 12 dan negatif 1. Didapat nanti hasilnya, ingat ya, kita kerjakan dulu, ini adalah diagonal utamanya. Kita kurangkan dengan diagonal samping. Diagonal sampingnya, lalu nanti didapat determinannya adalah kita kerjakan dulu di dalam kurung, hasilnya adalah 0, lalu untuk diagonal sampingnya adalah hasilnya 9, untuk determinannya 0 dikurang 9 sama dengan negatif 9. Nah, untuk nilai determinan ini kita kunci dulu, ya, ingat ya, kita kunci dulu, jadi ini adalah negatif 9. Selanjutnya kita akan mencari nilai dx. Nah, untuk mencari nilai dx, dari matriks ini, koefisien x-nya adalah 213. Nah, pada elemen 213 ini kita ganti dengan elemen ini, 12, 3, 11. Jadi matriksnya adalah 12, 1, 1, 3, 2, negatif 1, 11, negatif 1, 1. Nah, dengan menggunakan cara yang sama, dengan menggunakan aturan seharus, di mana kolom 1 kita tambahkan di sini, dan kolom 2 kita tambah di sini, untuk membantu perkalian diagonal, biar kita lebih mudah dalam mengalihkan perkalian diagonalnya. Lalu kita lihat di sini, dengan menggunakan cara yang sama, itu diagonal utama dikurang dengan diagonal samping. Untuk berwarna coklat ini adalah diagonal utamanya, untuk kita kurangkan dengan diagonal samping yang berwarna merah. Jadi dapat, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung, 24 ditambah negatif 11 ditambah negatif 3, kita kurangkan dengan 12 ditambah 12 ditambah 3. Jadi hasil dari diagonal utamanya adalah 10, kita kurangkan dengan diagonal sampingnya adalah 37. 10 dikurang 37 sama dengan negatif 27. Jadi nilai dx-nya adalah negatif 27. Nah, ini kita kunci lagi ya. Selanjutnya, karena tadi sudah kita cari nilai d, dx, maka kita tinggal mencari nilai dy dan juga dz. Kita akan lihat nih, untuk mencari nilai dy dulu. Nah, untuk mencari nilai dy, di mana dari matriks ini 211, 12 negatif 1, 3 negatif 1, 3 negatif 1 dan 1. Di mana koefisien y-nya adalah 1, 2 dan 1, 2 dan negatif 1 kan. Jadi elemen ini kita ganti dengan elemen 12, 3, 11. Jadi dapat matriksnya seperti ini. Oke, mudah ya. Jadi nanti didapat dengan menggunakan aturan seharus, diagonal utama dikurang dengan diagonal samping, didapat hasilnya adalah untuk dy 6 ditambah negatif 36 ditambah 11, kita kurangkan dengan 9 ditambah negatif 22 ditambah 12. Jadi nilai dy-nya adalah negatif 19 dikurang dengan negatif 1. Negatif 19 ditambah 1 sama dengan negatif 18, seperti tadi. Nah, karena sudah dx dan juga dy, kita masuki langkah terakhir nih, yaitu kita tinggal mencari nilai dz. Nah, mungkin kalian sudah tahu nih, dari matriks ini, karena koefisien z-nya adalah 1, negatif 1, 1, maka untuk karena kita mencari dz, di mana elemen 1, negatif 1, dan 1 ini kita ganti dengan 12, 3, 11. Yang ini ya. Jadi dapat matriksnya seperti ini. Lalu dengan menggunakan cara yang sama, yaitu aturan seharus, kita tambahkan kolom 1 dan juga kolom 2. Lalu kita kalikan diagonal utamanya. Lalu kita kurangkan dengan diagonal sampingnya. Didapat nanti untuk nilai dz adalah 41 dikurang 77 sama dengan negatif 36. Nah, karena tadi sudah ada nilai-nilainya, yang pertama tadi adalah
uh, nilai D. Nilai D-nya adalah negatif 9. Lalu nilai DX-nya adalah negatif 27. Lalu ada nilai DY-nya adalah negatif 18. Dan terakhir DZ-nya sama dengan negatif 36. Nanti di mana nilai-nilai ini kita masuk ke dalam rumus ini. X sama dengan DX per D, Y sama dengan DY per D, dan Z sama dengan DZ per D. Lalu kita bisa lihat di bagian sini, untuk nilai X sama dengan DX per D. DX-nya adalah negatif 27, D-nya adalah negatif 9. Negatif 27 dibagi dengan negatif 9 sama dengan 3. Untuk Y-nya DY per D, untuk D-nya adalah negatif 18. Untuk D-nya adalah negatif 9. Negatif 18 dibagi dengan negatif 9 sama dengan 2. Untuk Z-nya, DZ-nya sama dengan negatif 36 dan D-nya adalah negatif 9. Maka negatif 36 dibagi dengan negatif 9 sama dengan 4. Jadi dapat himpunan penyelesaiannya adalah 3, 2, dan 4. Jadi di mana X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 4. Nah, itu tadi untuk metode determinan ya. Bagaimana adik-adik? Apakah mudah? Bapak rasa mudah ya? Kalau gitu, kita coba ke metode lainnya, yaitu metode inverse. Nah, untuk metode inverse ini, sama halnya dengan metode-metode yang tadi, di mana langkah awalnya setelah kita menentukan sistem bersama linear 3 variabel yang berbentuk seperti ini, langkah awalnya adalah dengan cara merubahnya ke dalam bentuk matriks. Sama halnya dengan metode determinan tadi ya. Jadi untuk bentuk matriksnya didapat seperti ini. A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 dikalikan dengan matriks X, Y, Z sama dengan matriks DLF. Nah, untuk metode inverse, rumusnya sama. Di mana ini kita tukarkan ke kanan, maka berubah menjadi matriks X, Y, Z sama dengan inverse matriks dari A1, B1, C1 hingga C3 dikalikan dengan matriks DLF. Nah, baiklah, kita langsung saja ke contoh penyelesaiannya aja. Contoh soal. Nah, dengan soal yang sama, diberikan sistem bersama linear 3 variabelnya berbentuknya seperti ini. 2x tambah y ditambah z sama dengan 12, x ditambah 2y dikurang z sama dengan 3, 3x dikurang y ditambah z sama dengan 11. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah dengan cara merubahnya ke dalam bentuk matriks. Jadi bentuk matriksnya seperti ini ya adik-adik. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam rumus, di mana rumus tadi adalah matriks x, y, z sama dengan inverse matriks dari ini. Kita kalikan dengan matriks 12, 3, dan 11, di mana ini adalah konstantanya. Nah, sekarang kita karena ini adalah bentukannya adalah inverse matrix, kita kerjakan dulu untuk inverse matrixnya. Ingat ya, untuk rumus inverse, langkah pertamanya adalah kita tentukan dulu determinannya, lalu kita tentukan adjoinnya, baru kita selesaikan inverse-nya. Lalu yang pertama ini adalah kita tentukan dulu determinannya. Determinan dari matriks 2, 1, 1, 1, 2, negatif 1, 3, negatif 1, 1. Determinannya adalah dengan cara menggunakan Lazarus, kita tambahkan kolom 1 dan kolom 2 di kanan untuk memudahkan perkalian diagonalnya. Lalu nanti didapat hasilnya adalah, ini adalah diagonal utama dan ini adalah diagonal samping. Untuk determinannya, diagonal utamanya adalah 0, kita kurangkan dengan diagonal sampingnya adalah 9, 0 dikurang 9 sama dengan negatif 9. Jadi untuk determinannya sudah dapat diketahui ya, untuk determinannya adalah negatif 9. Langkah selanjutnya adalah kita cari matriks adjoinnya. Untuk mencari nilai matriks adjoinnya, di sini Bapak misalkan matriks ini adalah matriks A. Matriks A-nya adalah 2, 1, 1, 1, 2, negatif 1, 3, negatif 1, 1. Nah, untuk peletakannya bisa kita lihat ya, di sini, sama halnya pada video pembelajaran sebelumnya, di mana A11-nya artinya adalah kita tutup kolom 1 baris 1. Kita lihat ini kolom 1 baris 1-nya adalah 213 dan 211. Jadi ini didapat matriksnya adalah 2, negatif 1, negatif 1, 1 yang ini. Lalu untuk yang ini A12 ini didapat dari kita tutup kolom 1 dan baris 2. Kolom 1 adalah 213 dan baris 2 adalah 12 dan negatif 1. Jadi matriks yang tersisa adalah 1, 1, negatif 1, dan 1. Nah, kolomnya A32 misalnya, A32 artinya kita tutup kolom 3. Kolom 3 adalah 1, negatif 1, 1, dan baris 2 adalah 1, 2, negatif 1. Ingat ya peletakannya di sini. Jadi yang tersisa adalah 2, 1, 3, negatif 1. Yang ini, 2, 1, 3, dan negatif 1. Dan seterusnya. Nanti dicari untuk matriks adjoinnya seperti itu ya.
Lalu untuk matriks adjoin, kalian harus ingat yang kita negatifkan adalah pada baris pertama ini adalah yang di tengah. Untuk baris kedua di sini yang kita negatifkan adalah di sisi-sisinya. Lalu untuk yang baris ketiga ini yang kita negatifkan adalah yang di tengah. Nah, lalu kita cari determinan untuk elemen A11, A12, dan A13 dan seterusnya. Didapat nanti matriks adjoinnya di sini adalah 1, -2, -3, -4, -1, dan 3, -7, 5, dan 3. Nah, karena tadi sudah kita tentukan nilai determinan, nilai adjoin, sekarang kita tinggal cari nilai inverse-nya. Nah, sekarang kita didapat nanti ini adalah rumus inverse ya. Bisa kalian lihat di layar kalian, di mana setelah kita memasukkan ke dalam rumus, di mana di sini rumus inverse matriks adalah 1 dibagi determinan dan dikalikan dengan matriks adjoin. Jadi ini tadi adalah matriks adjoin ya adik-adik ya. Ini adalah determinannya. Jadi didapat 1 per -9 dikalikan dengan matriks adjoinnya ini tadi, kita kalikan dengan matriks 12, 3, dan 11. Nah, sekarang kita kerjakan dulu yang mana mudah. Boleh ini dikalikan ini atau matriks ini dikalikan dengan matriks ini. Di sini Bapak mencoba di mana matriks adjoin ini kita kalikan dulu dengan ini matriks 12, 3, 11. Jadi nanti didapat baris kali kolom ya. 1 kalikan 12 ditambah dengan -2 dikalikan 3 ditambah dengan -3 dikalikan 11. Lalu di sini adalah -4 kalikan 12 ditambah dengan -1 kalikan 3 ditambah dengan 3 dikalikan 11. Untuk elemen selanjutnya seperti itu. Nanti didapat hasilnya adalah untuk matriks X, Y, Z sama dengan 1 per -9 dikalikan dengan 12 ditambah -6 ditambah -33, -48 ditambah -3 ditambah 33, -84 ditambah 15 ditambah 33. Didapat nanti hasilnya matriks X, Y, Z sama dengan 1 per -9 dikalikan dengan -27, -18, dan -36 dengan menggunakan perkalian skalar. -27 dibagi dengan -9 hasilnya 3, -18 dibagi dengan -9 hasilnya 2, -39 dibagi dengan -9 hasilnya 4. Jadi dapat untuk X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 4. Sama kan dengan metode determinan. Nah, jadi itu tadi adalah cara kita untuk mengerjakannya dengan metode inverse. Bagaimana adik-adik, lebih mudah metode determinan atau lebih mudah metode inverse? Silahkan kalian simak sendiri ya. Kesimpulannya pada pembelajaran kita hari ini, penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan matriks terdapat 2 metode ya. Yang pertama ada metode determinan dan kedua adalah metode matriks. Lalu langkah awalnya dengan merubahnya ke dalam dari bentuk sistem persamaan linear 3 variabel menjadi bentuk matriks. Di mana kita bisa lihat sini ya. Ini adalah bentuk sistem persamaan linear 3 variabelnya. Lalu langkah awalnya adalah kita rubah ke dalam bentuk matriks. Jadi bentuk matriksnya seperti ini. Jadi matriks A1, B1, C1, A2, B2, C2, dan A3, B3, C3 kita kalikan dengan matriks Y, sama dengan matriks DLF. Lalu perlu kalian ingat ya adik-adik untuk metode determinan pada sistem persamaan linear 3 variabel ada 3 di mana X sama dengan DX per D, Y sama dengan DY per D, dan Z sama dengan DZ per D. Lalu untuk metode inverse rumusnya adalah matriks X, Y, Z sama dengan inverse matriks dari A1, B1, C1 hingga C3 kita kalikan dengan matriks DLF. Baiklah, mungkin itu saja untuk video pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian pelajari baik-baik yaitu untuk metode determinan dan juga metode inverse. Jadi yang mana nih yang menurut kalian tuh yang merasa paling mudah? Apakah metode determinan? Apakah juga untuk metode inverse? Silakan kalian pelajari baik-baik ya. Lalu mungkin cukup untuk video pembelajaran kita hari ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.